Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bos Terong Channel, info ragam pertanian khususnya tanaman terong dan cabai. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan coba menjelaskan ya tentang kenapa daun terong menjadi kuning ya, atau kuning virus Gemini seperti ini ya, seperti ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita menjelaskan tentang bagaimana cara menangani daun terong yang kuning seperti ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Oke, baiklah teman-teman. Hal yang pertama yang saya akan jelaskan adalah kenapa kemudian daun terong menjadi kuning ya teman-teman. Seperti ini, atau sering dikatakan dengan virus Gemini. Pertanyaan yang mendasar kemudian adalah kenapa menjadi daunnya seperti ini, kuning seperti ini. Hal yang pertama yang harus teman-teman simak adalah ya, nih penjelasannya, simak baik-baik. Sebagaimana yang teman-teman saksikan ya, ini adalah terong yang mengalami daun kuning atau virus Gemini. Kemudian di sebelahnya ini adalah terong yang tidak mengalami daun virus Gemini ya teman-teman. Jadi alasan yang mendasar kenapa kemudian daunnya berwarna kuning seperti ini ya. Jadi yang pertama itu adalah teman-teman salah dalam pemilihan bibit. Tuh yang teman-teman. Kenapa kemudian saya katakan salah dalam pemilihan bibit? Malah justru ini terong saya pun yang jumlahnya 720 pohon ini, saya memang pada saat itu ingin membeli bibit yang saya inginkan ya teman-teman, yang tahan virus Gemini tersebut. Tetapi pada saat itu memang di petani penyemai pada saat itu tidak ada untuk jenis terong yang saya inginkan ya. Nah kemudian saya terpaksa, karena kemudian saya belinya jauh, daripada saya pulangnya pun bawa mobil tuh kosong, jadinya sia-sia. Jadi terpaksa saya beli untuk jenis ini ya. Mohon maaf saya tidak akan sebutkan mereknya apa, karena mungkin saya takutnya terkena teguran atau terkena omelan ya dari pihak produksi PT ini ya, PT biji yang daunnya kuning seperti ini ya teman-teman. Tetapi meskipun demikian ya teman-teman, bisa teman-teman simak di video saya sebelumnya bahwa untuk jenis terong ini saya ini sudah melakukan panen sebanyak 28 kali teman-teman ya. 28 kali, dan kemudian kalau besok saya panen pun ini sudah ke-29 kalinya. Jadi intinya ya teman-teman, kalau teman-teman pemula yang ingin bertani atau menanam terong, saya harapkan teman-teman memilih kualitas bibit yang benar-benar bagus ya teman-teman. Nah kemudian pertanyaan yang kedua, apakah jika daunnya kuning seperti ini apakah tetap masih bisa berbuah atau bisa produktif ya teman-teman? Jawabannya tetap bisa ya teman-teman. Jadi meskipun saya sudah mencobanya sendiri ya, melakukan uji coba sendiri, memang meskipun demikian ya, meskipun daunnya kuning seperti ini, dia tetap masih berbuah ya. Ini pembuktiannya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang kemudian bertanya apakah jika daunnya kuning di awal penanaman itu ya, biasanya kan masa 1 minggu atau 2 minggu sudah tampak mengkerdil atau kuning daunnya ya, apakah harus dicabut? Jawabannya jangan ya teman-teman. Karena memang daun kuning ini atau virus Gemini ini dia tidak menyebar ya teman-teman secara ke temannya langsung ya. Maksudnya meskipun ini kan hijau ya teman-teman, di sebelahnya kuning kan tuh. Jadi dia itu tidak menyebar teman-teman. Jadi alangkah sayangnya ketika teman-teman di fase-fase vegetatif itu kemudian teman-teman dengan seenaknya kemudian mencabut terong yang di awalnya itu terkena daunnya kuning ya teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman jangan cabut ya, karena memang dia tidak menular ya teman-teman. Bisa teman-teman simak ya. Ini kan di pinggir ini kuning, di pinggirnya juga kuning, tetapi untuk di tengahnya ini dia tidak. Karena kenapa? Karena ini kualitasnya beda ya teman-teman. Jadi bibit ini memang dulu saya melakukan penyulaman. Jadi dengan bibit yang berkualitas, dengan bibit yang saya inginkan, pas melakukan penyulaman, kalau ini adalah bibit yang memang tidak saya inginkan, kemudian karena memang terpaksa saya tanam, kemudian yang ini adalah memang bibit yang saya inginkan ya. Dan akhirnya seperti ini pembuktiannya teman-teman. Jadi bagi teman-teman pemula yang ingin memulai budidaya tanaman terong, jadi teman-teman jangan khawatir, jangan kemudian langsung mencabut terong yang terkena virus kuning itu, karena memang meskipun daunnya kuning dia tetap masih produktif ya teman-teman. Bisa teman-teman simak ya. Ini meskipun sudah 28 kali petik, dia tetap masih produktif ya teman-teman, bisa menghasilkan.
tempo hari saya sudah mereview di video sebelumnya bahwa untuk ke petikan 28 itu tetap saya masih menghasilkan dari 720 pohon ini ya teman-teman, masih bisa menghasilkan sekitar 2 kintal 70 kilo ya teman-teman. Jadi meskipun kena virus kuning seperti ini, untuk teman-teman jangan langsung dicabut ya, karena dia tetap masih bisa produktif ya teman. Nah ini kan daunnya warna kuning ya, virus Gemini, tapi dia tetap masih produktif berbuah seperti ini, tetap masih besar ya teman-teman. Karena memang ini juga sudah saya tidak urus benar-benar ya, sudah saya tidak melakukan penyepraian, dia tetap masih produktif ya teman-teman. Nah ini bisa teman-teman simak ya, kan ada dua kemungkinan ya, kenapa daun itu kenapa kemudian berwarna kuning. Ada dua aspek yang terjadi ya. Yang pertama, dia memang kekurangan unsur hara, artinya dalam pemupukan itu kurang pemupukannya atau kurang pupuk ya. Kemudian yang kedua, virus Gemini itu saya sekali lagi tekankan bahwa virus Gemini itu memang bawaannya gen dari benih, dari biji ya teman-teman. Meskipun teman-teman melakukan penyepraian habis obat berapapun, jenis merek obat berapapun, mereknya apapun digunakan, ya tetap aja ya teman-teman, dia akan tetap menguning ya teman-teman. Jadi saya sarankan sekali lagi, silahkan teman-teman memilih bibit yang benar-benar kualitasnya unggul dan tahan virus Gemini ya teman-teman. Itu jawabannya ya teman-teman. Nah kemudian kalau memang daunnya, simak teman-teman ya. Jadi kalau daunnya kuning di pinggir seperti ini, dia bukan mengalami virus Gemini ya teman-teman. Ini memang karena dia daun ini kekurangan pupuk ya, kekurangan unsur hara yang teman-teman berikan itu kurang ya. Dia akan menguningnya seperti ini. Tapi kalau bentuk daunnya seperti ini, kuningnya di pinggir seperti ini, ketika teman-teman melakukan pemupukan susulan, maka ini ke atasnya ini akan tumbuh bagus lagi teman-teman. Tidak akan kuning lagi ya teman-teman. Dia akan hijau seperti ini. Ya, akan bagus seperti ini. Jadi nantinya dia akan tetap tumbuh maksimal ya teman-teman. Kalau daunnya kuning seperti ini. Ini karena kekurangan unsur hara. Lain halnya sebagai salah satu contoh kita ke tanaman yang memang mengalami virus Gemini sesungguhnya ya teman-teman. Dan ini memang sulit untuk diobati ya teman-teman. Lihat teman-teman ya, seperti ini. Kalau sudah kuning seperti ini, sekali lagi saya jelaskan bahwa teman-teman menggunakan jenis insektisida apapun ya, obat spray apapun, ini tetap dia tidak akan sembuh ya teman-teman. Karena faktor kemudian yang menyebabkan selain daripada benih yang teman-teman pilih itu salah, faktor yang kedua memang jelas ya teman-teman, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa yang menyebabkan virus kuning atau Gemini ini adalah penyebab daripada tungau atau trips ya teman-teman. Sama seperti dengan tanaman cabai yang teman-teman miliki, ketika daunnya kerdil itu memang terjadi akibat hama trips ya teman-teman. Jadi itu penjelasannya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang memang mungkin ingin menanam terong, ingin mencoba budidaya di tanaman terong, ya silahkan teman-teman pilih benih yang memang kualitasnya unggul. Nah kemudian ini satu kali lagi ya, sebagai pembuktian, ini kan memang daunnya kuning ya, terkena virus Gemini. Kemudian dia tetap masih produktif ya, bisa teman-teman simak ya, buahnya tetap dia masih lebat ya teman-teman. Tuh, dia masih bagus, buahnya tetap produktif. Artinya sekali lagi saya tekankan, ketika memang daunnya kuning seperti ini, jadi jangan dicabut, karena dia tetap bisa produktif ya, bisa tetap berbuah ya teman-teman. Bagaimana yang teman-teman simak, buahnya masih bagus ya teman-teman, banyak sekali, masih lebat ya teman-teman. Tuh penjelasannya. Bagi teman-teman yang bertanya di kolom komentar di kanal YouTube saya, Om katanya kalau terkena virus Gemini apakah terongnya dicabut? Saya sarankan jangan ya teman-teman. Nih teman-teman ya, bisa simak, meskipun daunnya kuning terkena virus Gemini, dia tetap masih lebat buahnya ya teman-teman, masih bagus, masih berbuah seperti ini. Ini nanti dia membesar ya teman-teman, tetap. Nah ini di pinggirnya dia tidak terlalu mengalami virus Gemini atau daun berwarna kuning, tapi buahnya masih luar biasa banyak ya teman-teman. Bisa teman-teman simak. Oke, terima kasih telah menyimak video saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat tentunya ya teman-teman. Terima kasih telah menyimak video saya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun.
Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.